Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk mengawali pembicaraan kita akan jabarkan yang pertama mengenai pengertian ideologi, kemudian yang kedua mengenai ideologi Pancasila, dan yang ketiga mengenai fungsi ideologi dan ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti adalah cita-cita dan logos adalah ilmu. Dengan demikian maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa ideologi itu sebenarnya adalah ilmu tentang cita-cita. Pengertian dari cita-cita itu adalah keinginan yang bersifat ideal, tetap, dan harus dicapai oleh sekelompok masyarakat. Konsep cita-cita ini terformulasi di dalam sebuah ideologi yang di dalamnya mencantumkan tentang keyakinan, cita-cita, dan cara untuk mencapai cita-cita tersebut. Setelah mengalami perkembangan, kata ideologi mempunyai satu pengertian yang bersifat khusus, yaitu sebagai satu istilah yang sering dikaitkan dengan politik dan ilmu politik. Karena itu, ideologi diartikan sebagai satu kumpulan gagasan, ide atau cita-cita yang bersifat menyeluruh dan sistematis, yang berkaitan erat dengan pengaturan tingkah laku sekelompok manusia dalam berbagai bidang kehidupan, dalam rangka untuk mencapai satu cita-cita, menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat hakiki, sehingga ideologi dapat menjadi satu faktor penentu eksistensi satu masyarakat yang heterogen. Kemudian ideologi ini diarahkan untuk membangun suatu negara, untuk membangun suatu pemerintahan dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Sebagai satu kumpulan ide atau gagasan atau keyakinan serta kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, maka ideologi tentu menyangkut bidang politik, kemudian sosial dan kebudayaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Karena itu, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa ada unsur yang terpenting di dalam satu pengertian ideologi. Yang pertama adalah idealisme, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk mencapai idealisme itu sendiri. Sedangkan menurut Siddhartha, dalam konteks filsafat hukum, ideologi tergolong dalam tataran nilai yang berisi tentang cita hukum atau reh ide dan belum terwujud di dalam satu norma hukum. Kita lanjutkan lagi tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ajaran tentang ide Pancasila, ajaran tentang pengertian dasar Pancasila, asas pendapat atau keyakinan yang dicita-citakan oleh Pancasila. Dengan demikian, maka pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bahwa di dalam Pancasila terkandung konsep tentang sistem nilai yang dianggap sebagai satu prinsip hidup yang ideal oleh bangsa Indonesia, sehingga kondisi inilah yang dicita-citakan sekaligus ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketika kita melihat bahwa mengapa ideologi Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi negara, tidak lain dan tidak bukan karena nilai Pancasila itu sesuai dan digali dari jiwa bangsa Indonesia. Dalam posisi Pancasila sebagai ideologi negara, maka ideologi itu berfungsi sekaligus sebagai dasar dan tujuan yang diinginkan. Apa yang saya katakan ini sesuai dengan pendapat Kuntowijoyo bahwa ideologi Pancasila bukan semata-mata persoalan kepraksisan, tetapi juga mengandung satu nilai, cita-cita, bahkan impian yang ingin diwujudkan bangsa Indonesia. Fungsi ideologi. Saya merujuk pada pendapat dari Suryanto Puspowardoyo bahwa fungsi ideologi bagi suatu negara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kognitif, yaitu
merupakan satu pengetahuan yang dapat dipakai untuk memahami lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah sebagai orientasi dasar yang dapat memberi makna dan tujuan kehidupan. Kemudian yang ketiga sebagai norma untuk pedoman sikap. Yang keempat sebagai bekal penemuan jati diri. Kemudian yang kelima sebagai motivator. Kemudian yang keenam sebagai pendidikan untuk memahami dan menghayati serta mempola tingkah laku yang sesuai dengan orientasi norma yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian maka dapat kita pahami banyak fungsi dari sebuah ideologi. Kemudian kita tarik pada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan kepribadian ideologi yang lain. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan pelaksanaan demokratisasi. Kemudian yang ketiga, menetapkan ketahanan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Apa yang saya kemukakan ini adalah pendapat dari Darji Darmo Diharjo. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa melalui ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan satu, mengerti arah perjalanan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memahami cita-cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia melalui satu kekuasaan yang terstruktur dan legal. Yang ketiga, mengetahui dan melihat berbagai problematika yang harus dihadapi. Kemudian yang keempat, mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul dan mungkin muncul dalam rangka mencapai tujuan negara. Dan yang kelima adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Itulah tentang pengertian dan fungsi ideologi berkaitan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.